kita pada saat azan dikumandangkan, maka kita dianjurkan untuk interupsi sebentar. Kita berhenti sejenak, jawablah suara-suara azan. Azan adalah panggilan orang mukmin untuk menziarahi rumah Tuhan, yaitu di masjid. Masa panggilan Tuhan kita tidak jawab? Ketika kita berdoa minta dijawab. Inilah manusia nih. Ketika dia memanggil Tuhan, pingin sekali didengarkan doanya, tapi giliran memanggil Tuhan memanggil dia untuk datang ke rumahnya, pura-pura nggak dengar azan itu, asyik dengan kegiatannya sendiri. Lafaz-lafaz azan wajib dijawab karena Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjawab permohonan hambanya. Masa kita minta dijawab permohonannya, giliran Allah memanggil kita, kita tidak menghiraukan panggilannya. Doa sesudah azan sangat dianjurkan Bapak Ibu, untuk mengingatkan kelemahan kita sebagai hamba dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa azan itu sangat mulia loh Bapak Ibu. Bahkan ulama kita ya mungkin mendasari kepada satu hadis ya, tempat yang paling bagus untuk berdoa ialah antara azan dan iqamat. Jadi kalau ibu sudah sholat sunat ya, tadi sholat sunat qabliyah isya, nah sekarang ini bisa berdoa Bu. Apapun doa kita antara azan dan iqamat, insya Allah akan Allah dengarkan dan akan Allah terima. Suara-suara azan diharapkan dapat melembutkan hati, pikiran, dan perilaku seseorang. Kalau ada orang hatinya kasar, kalau ada orang pikirannya sumpek, kalau ada orang telinganya budak, kalau ada orang jiwanya mengeras, sentuhlah dengan suara-suara azan. Insya Allah hati itu akan lembut, pikiran itu akan lurus, jiwa kita itu akan bersih. Pencuci organ spiritual kita itu adalah suara azan Bapak Ibu sekalian. Makanya itu wajib hukumnya untuk menjawab suara-suara azan. Ketika azan, muazzin mengatakan Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ikut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, baca ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, baca lagi wala haula wala quwwata illa billah. Sebentar subuh, as-salatu khairum minan naum, baca sadaqta wa barakta wa ana minasyahidin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Suara azan dan jawaban yang mendengarkannya ya memperbaharui ikrar dan keimanan. Jadi kalau 5 kali kita menjawab suara azan, 5 kali kita memperbaharui syahadat kita Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat ini memutihkan seluruh dosa-dosa Bapak Ibu. Ada 2 kalimat sakral, kalimat syahadat dan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan dipandang enteng 2 kalimat ini kalimat suci. Bagaimana hebatnya dosanya Umar bin Khattab, tapi begitu bersyahadat, hapus semua dosa-dosa masa lampaunya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau kita rajin menjawab suara azan, maka kita akan memenuhi panggilan Allah untuk memperbaharui syahadat kita. Ada hadis Nabi, jaddidu imanikum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanannya dengan senantiasa bersyahadat ulang. Jadi kita kembali seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa kalau kita bersyahadat ulang. Suara azan dan jawaban yang mendengarnya memperbaharui ikrar dan keimanan kita. Keutamaan azan Bapak Ibu. Seandainya ini kata Rasulullah, seandainya orang tahu keutamaan azan, maka semua orang pasti akan berlomba-lomba menjadi muazzin. Jadi muazzin itu sangat besar pahalanya Bapak Ibu. Ada hadis Nabi, apabila ada orang menjadi muazzin di salah satu tempat atau di masjid, ya, 7 tahun berturut-turut tidak pernah putus, tidak pernah absen,
Artinya tidak pernah 1 minggu hilang, ya 10 hari kemana. Tapi terus menerus itu menjadi muazin di suatu masjid. Ya, mungkin absen kalau sakit ya, karena manusiawi ya. Tapi di sini profesinya muazin. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang menjadi muazin di suatu masjid 7 tahun berturut-turut itu akan masuk surga tanpa melalui pemeriksaan. Hadis yang sama juga untuk imam. 7 tahun berturut-turut menjadi imam di suatu masjid, ya, maka itu pun juga akan masuk surga tanpa pemeriksaan. Bahkan meniti di atas siratal mustaqim, ya, dalam keadaan secepat kilat. Salat yang diawali dengan azan dan iqamat akan ikut dihadiri para malaikat 2 saf. Jadi 2 saf, bayangkan kalau safnya Istiqlal ini panjang banget itu. Mungkin 500. Kalau dilengkapi dengan iqamat, itu nanti akan jadi penuh. Nah kalau kita sholat tanpa azan, tanpa iqamat, sepi, kita sendiri yang sholat. Kalau orang azan, seluruh penghuni langit itu memasang telinganya. Ini pasti umatnya Nabi Muhammad SAW. Seluruh Nabi tidak ada yang azan. Satu-satunya umat yang azan adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu para malaikat itu dia bisa menandai. Ini pasti umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada umat lain yang azan selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang menjadi muazin selama 7 tahun datang di hari kiamat tanpa dosa. Masya Allah. Jangan memandang enteng muazin atau imam Bapak Ibu. Doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada kesulitan, bisa minta tolong kepada imam atau muazin. Pak Imam, Pak Muazin, kami ada kesulitan. Doamu mungkin didengarkan oleh malaikat, didengarkan oleh Allah. Tolong kami didoakan. Bisa. Karena kalau kita berdoa, mungkin nggak didengarkan Allah. Tapi melalui sahabat Allah, yaitu muazin dan imam, insya Allah, itulah yang disebut dengan tawassul, melalui perantaraan. Para malaikat yang mendengarkan suara azan, ya, mengatakan ini pasti suara-suara umat Nabi Muhammad SAW dengan penuh keyakinan terhadap Tuhannya. Lalu mereka itu serentak mendoakan umat Nabi Muhammad tersebut. Maka itu mulai malam ini Bapak Ibu sekalian, laki atau perempuan, jangan membiarkan malaikat itu tidak turun dari langit ke bumi. Undang malaikat itu menjadi makmum di belakangnya. Para malaikat ini sudah penuh di Istiqlal ini. Karena mendengarkan suara azan. Apalagi muazin kita di Istiqlal ini kari nasional, kari internasional Bapak Ibu. Imam kita itu pilihan di sini. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Nah kalau azan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ibu-ibu perhatikan, anak-anaknya diajarin azan, bagaimana yang azan benar. Ibu yang punya cucu, berwudu dulu sebelum azan. Jangan azan sebelum wudu. Tutup auratnya pada saat azan. Muazin harus berdiri. Mentang-mentang di mihrab nggak ada yang lihat, ya sambil baring dia azan, perdengarkan kepada masyarakat, itu nggak boleh. Bagaimana kita salat seperti itu pun kita menyampaikan azan, menghadap ke kiblat. Badan seorang yang melaksanakan azan ketika membaca hayya 'alas shalah serong ke kanan sedikit. Nah, kalau membaca hayya 'alal falah agak serong sedikit ke kiri. Azan lebih panjang daripada iqamat. Jangan qamatnya sama panjangnya dengan azannya. Azan itu disunatkan lebih panjang daripada iqamat. Disunatkan juga membaca doa azan setelah selesai azan. Doa azan ini Bapak Ibu, doa sebelum azan dulu. Jadi kalau kita mau azan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Allah ya Karim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan, baca doa azannya. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa syarafah wa darajah al-aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqama mahmuda.
Ya. Alladzi wa'atahu innaka la tuhliful mi'ad. Nah, ikamat juga ada ketentuannya Bapak Ibu. Persyaratan ikamat itu sama dengan persyaratan azan. Tutup aurat dalam keadaan berwudu menghadap ke kiblat, diperdengarkan keluar. Dianjurkan yang azan itu juga yang ikamat Bapak Ibu. Kita sering melihat di tempat lain, lain azan, lain ikamatnya. Kecuali kalau muazzinnya sakit perut, boleh digantikan. Tapi kalau dia masih ada, dialah yang ikamat. Ikamat lebih pendek daripada azan. Jangan azannya pendek sehingga sama panjangnya dengan ikamatnya. Yang keempat, membaca lafaz-lafaz yang standar. Ya. Lafaz standar itu jangan sampai nanti makhrajnya kurang pas. Karena kalau muazzin bagus, pasti orang tergerak untuk pergi ke masjid. Tapi kalau muazzinnya menyakitkan telinga, bagaimana orang bisa datang ke masjid? Datang ke masjid imamnya juga begitu. Nah, jadi untuk memakmurkan masjid, perbaiki muazzinnya, perbaiki imamnya yang hebat, ya pasti orang itu banyak yang datang. Pasti isi celengannya juga itu bukan uang kecil. Rugi dong masa uang kecil, profesional khatibnya juga orang-orang hebat, ya penceramahnya juga orang-orang hebat. Nah, Istiqlal ini adalah bisa menjadi contoh Bapak Ibu sekalian, sistemnya jalan. Istiqlal ini kita menggunakan standar internasional, administrasinya punya sertifikat ISO, sekolahnya itu punya sertifikat Cambridge, jadi metodologi dan kedisiplinan pembelajarannya itu menggunakan standar Inggris, tapi kontennya tetap konten Islam. Memperhatikan kondisi jamaah sebelum ikamat. Nah, kalau masih banyak orang yang sholat sunat, jangan karena buru-buru ada acaranya, muazzin itu kamat terus, tidak mengabaikan, tidak memperhatikan makmumnya. Jadi coba kita lihat, kalau masih lebih banyak orang yang sholat, jangan ikamat dulu. Nanti kalau sudah duduk semuanya, ya baru kita ikamat. Nah, adat spiritual terhadap azan. Perhatikan ini Bapak Ibu. Apabila mendengarkan suara takbir dalam azan, maka seketika itu kita diminta untuk menundukkan kepala dan mengecilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allahu Akbar diucapkan, tundukkan kepalanya Bapak Ibu. Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 4 kali takbir loh di situ. Allahu Akbar yang pertama kita diminta untuk mengingat asmaullah, tauhidul asma. Allahu Akbar yang kedua kita diminta untuk mengingat sifat Allah, sifatullah. Allahu Akbar yang ketiga kita diminta untuk mengingat af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Dan Allahu Akbar yang keempat kita diminta mengingat zatnya Allah. Jadi bukan asal 4 itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu. Segenap pikiran dan perasaan tercurah hanya merenungkan kebesaran Allah SWT dalam zat, sifat, nama dan perbuatannya. Setinggi apapun jabatan dan sebanyak apapun kekayaan, harus segera melupakannya sambil menjawab suara azan Allahu Akbar. Pernah kita bahas Bapak Ibu, Allahu Akbar itu ada 10 macam kelebihannya takbir. Kata Rasulullah, riwayat hadis Ahmad, setiap orang itu mempunyai hijab 70. Ada dinding, ada hijab apa itu? Tabir yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ada yang seperti tisu, telunjuk bisa mencoblos. Tapi ada juga seperti tembok. Bahkan ada yang seperti benteng. Allahu Akbar pada takbiratul ihram itu tugasnya menjebol benteng. Ada di antara kita berdosa besar. Perbanyak takbir ihramnya untuk menjebol benteng itu. 10 kelebihan takbir ini nanti mungkin bisa kita lihat nanti pada pertemuan kita akan datang. Takbir pertama kali kita merenungkan dan membayangkan kemahabesaran Allah ya dengan mengingat zatnya. Takbir kedua itu kita mengingat sifatnya, tadi saya sudah katakan. Ketiga itu namanya, keempat itu perbuatannya, bisa tukar-tukar. Yang penting keempat itu. Apabila muazzin menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah
dalam azan, maka tidak boleh ada sesuatu yang kita ingat. Ini idealnya loh Bapak Ibu. Ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, hilangkan semua pekerjaannya, ingatannya, keluarganya, hanya ingat Allah. Itulah nanti akan merasuk ke dalam diri kita. Suara azan itu nanti akan memberikan magnet yang dekat dengan Allah. Jika mendengarkan kalimat syahadat tersebut tetapi memikirkan sesuatu selain dirinya, maka dikhawatirkan kita menjadi musyrik. Tidak ada Tuhan selain Allah, ingat sepatunya, ingat sandalnya. Tidak ada Tuhan selain sandal. Itu memang sedikit saja kita diminta khusyuk itu. Ketika muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, maka seketika itu kita mengingat junjungan kita yang tadi kita makhlul qiyam itu ya. Jangan pernah tidak mengingat Rasulullah 5 kali sehari semalam pada salat itu. Nah kemudian apabila muazzin menyerukan hayya 'alas shalah, maka kita dianjurkan tafakkur sambil menjawab la haula wala quwata illa billah, sambil menghubungkan ingatan, pikiran dan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan panggilan itu sebagai undangan khusus Tuhan untuk mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau kita diundang oleh Allah dalam bentuk azan, kita diundang naik ke langit loh Bapak Ibu. Suara azan itu undangan naik ke langit melalui mi'raj. Karena salat itu adalah mi'raj bagi orang beriman, kata Rasulullah. Apabila muazzin menyerukan lafaz hayya 'alal falah, mari kita meraih keberuntungan, maka saat itu kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ajakan untuk meraih keberuntungan kita niatkan seolah-olah itu ajakan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kita jika menyia-nyiakan ajakan khusus ini untuk meraih keberuntungan. Subhanallah. Apabila muazzin menyerukan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, ya dalam azan subuh, maka kita baca sadaqta wa barakta wa ana minasyahidin. Ya engkau menyerukan kebenaran dan berkah, dan saya termasuk orang-orang yang menyaksikannya. Mendengarkan seruan ini, maka tidak ada alasan untuk tidak bergegas untuk menunaikan sholat subuh yang diawali dengan 2 rakaat sholat sunat. Jangan pernah ada di antara kita menyia-nyiakan kebenaran dan berkah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat subuh. Seandainya orang tahu keutamaan sholat subuh di masjid Bapak Ibu, berlomba-lomba orang tidak mau sholat di rumahnya. Apalagi sholat qabliyah. Menurut Imam Syafi'i, kalau kita nggak sempat sholat qabliyah subuh, karena imamnya mungkin sudah kamat juga, maka sholat qabliyah subuh boleh boleh diqadha Bapak Ibu. Ketika imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Bapak berdiri, ambil saf di belakang sendiri, 2 rakaat, niatkan usolli sunnatas subahi qada'an lillahi ta'ala. Saya berniat untuk salat sunat subuh mengqada karena Allah. Ya. Ada hadis Nabi, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih utama daripada dunia dengan segala macam isinya loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita absen tidak melakukan salat sunat qabliyah subuh, kita menghilangkan satu pahala dunia itu. Satu pahala setingkat timbangan dunia, nauzubillah, kalau kita meninggalkannya. Apabila muazzin kembali melafazkan takbir, maka pastikan diri kita itu sudah berada di dalam suasana batin yang pasrah. Seolah-olah kita sudah sampai di langit kalau Allah Akbar yang ketiga, yang terakhir itu diucapkan. Tunduk dan siap untuk menunaikan kewajiban sholat. Ketika kita menjawab takbir itu dengan lafaz yang sama, maka diri kita itu terasa tenggelam di dalam kebesaran Allah. Tidak ada lagi kata-kata duniawi yang keluar dari mulut kita. Pikiran dan perasaan sudah diliputi oleh kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berdoa dengan doa azan sebagaimana disebutkan tadi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mari malam ini jangan pernah kita meninggalkan azan. Ibu-ibu juga, bapak-bapak, enggak ada bedanya. Laki perempuan sama-sama boleh azan. Ada hadisnya kok. Cuma kalau azan di Istiqlal seorang perempuan, ya belum, karena kita masih banyak laki-laki. Tapi kalau suatu keadaan jemaah semuanya perempuan, majelis taklimnya semua perempuan, azan ibu. Nanti kalau
Ada yang mempertanyakan apa dalilnya? Ya, datang saja ke Sunda Kelapa, kita bukakan kitabnya. Ada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, Imam Syafi'i memberikan dukungan perempuan itu boleh azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.